Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Di video ini saya menggambarkan kepada teman-teman cara agar hasil tes swab itu negatif. Ada beberapa cara memang yang harus dilakukan agar hasil tes yang kita jalani itu memberikan hasil yang negatif, terutama pada saat swab test. Walaupun video ini banyak yang menyanggah bahwa ini adalah hoax, dan hoaxnya adalah bahwa mereka berpikir dengan menggunakan tips ini akan menghilangkan daripada COVID-19. Sebenarnya mereka adalah salah. Di video ini banyak sekali teman-teman yang bertanya. Saya ingin mengulasnya kembali. Ada Alberto Alrino Jebatu. Dia menanyakan, sore dok, mau nanya, tadi hasil tes swabnya adalah positif, tapi dia tidak mempunyai gejala. Sebenarnya COVID-19 itu ada yang bergejala dan tidak bergejala. Hasil CT yang di atas 35 itu menunjukkan bahwa imunitasnya itu jauh lebih bagus dan daya virulensinya itu sangat rendah. Jadi kalau CT-nya tinggi, kemungkinan juga hasilnya positif tapi tidak memberikan hasil kesempatan untuk virus untuk bervirulensi atau menyebar ke tempat yang lain. Itu jawabannya, dan itu sudah saya jawab. Dan ada juga yang bertanya bahwa dok, kan saya sudah swab tapi kok diberitahu kamu terindikasi COVID. Itu maksudnya apa ya dok? Terindikasi COVID itu artinya bahwa dia hasilnya positif tapi nilai CT-nya itu mungkin di atas 35. Jadi memang dia positif COVID tapi tidak menyebabkan gejala pada dirinya. Jadi kemungkinan daya virulensinya itu rendah. Ada juga yang bertanya, ada juga yang memberikan tanggapan bahwa dia sudah mencobanya dengan tips yang diberikan dan hasilnya negatif. Artinya bahwa tips yang diberikan itu ada juga manfaatnya, walaupun belum dilakukan penelitian lebih lanjut. Cara dan tips yang diberikan antara lain itu dengan melakukan kumur betadin ke dalam mulut atau lewat hidung untuk membersihkan daerah-daerah tersebut, sehingga pada saat swab itu memberikan hasil yang negatif. Oleh Ali Sahbana, dia sudah mencobanya dan setelah dia coba katanya dan hasilnya adalah negatif. Alhamdulillah. Oh ya, tadi si Bagas Hafiz bertanya bahwa kan saya sudah swab dok, tapi kok diberitahu kamu terindikasi COVID. Itu maksudnya apa? Akhirnya saya menjawab nilai CT-nya yang mungkin di atas sekitar 35. Dia bertanya lagi, CT yang baik itu berapa? Ya, CT yang baik itu adalah di atas 35. Makin tinggi itu semakin bagus. Oh, bagaimana cara untuk meningkatkan CT dok? Dia bertanya kembali. Dengan cara adalah memang mengkonsumsi vitamin D atau penggunaan zinc. Vitamin D itu adalah salah satu vitamin yang bersumber dari luar, jadi harus terpenuhi. Yang paling banyak vitamin D itu adalah terdapat pada matahari. Jadi memang dianjurkan bagi penderita COVID-19 itu yang swab positif itu untuk berjemur, sehingga kebutuhan daripada vitamin D-nya itu terpenuhi di dalam tubuhnya. Salah satu faktor yang paling baik adalah mengkonsumsi zinc, karena zinc adalah salah satu obat atau kebutuhan yang diharapkan mampu mencegah daripada replikasi dari virus, ya. Ada juga yang bertanya, dok, apakah sehari sebelum swab juga bisa?
Maksudnya bisa dilakukan kumur di mulut atau di hidung untuk memberikan hasil positif. Sebenarnya yang dianjurkan adalah selama minimal 4 hari sebelum melakukan swab itu dianjurkan untuk melakukan rutinitas berkumur lewat mulut dan berkumur lewat hidung, karena itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Ada juga yang mereview bahwa dengan menggunakan betadine kumur itu bagus karena betadine kumur itu lembut juga katanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini tadi yang bertanya, Dok, apakah sehari sebelum swab juga bisa? Jadi memang saya jawab dianjurkan memang 1 minggu sebelum swab dan dilakukan secara rutin, tapi coba aja dulu lah, siapa tahu memang bisa. Ibu saya melakukan selama 4 harian, Dok. Alhamdulillah hasil swab kedua negatif. Yes, alhamdulillah. Tipsnya itu berguna jadinya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mencobanya boleh dicoba. Namanya juga usaha kan, agar swabnya itu negatif. Tidak ada salahnya mencoba hal yang baik, dan tidak salah juga untuk memberikan kabar ke orang-orang tentang tips dan trik yang baik sehingga dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Walaupun ada teman juga yang menyanggah sih sebenarnya, tapi menurut saya dia salah paham terhadap konten ini. Jadi menurut saya tips yang dilakukan ini masih dalam keadaan dan batas yang wajar, dan saya tidak mengendorse terhadap barang atau produk apapun, tapi saya menyarankan hal ini karena terhadap beberapa pasien yang mengalaminya pun memberikan hasil yang positif. Artinya hasil yang positif adalah memberikan hasil swab yang negatif. Ada juga yang bertanya kembali, Dok, apakah boleh membersihkan hidung pakai cotton bud dengan betadine kumur? Sebenarnya dengan menggunakan cotton bud itu tidak dianjurkan sih. Bisa saja kalau mau coba, tapi hasil yang maksimal itu dengan menggunakan kumur lewat hidung. Kumur itu artinya memasukkan betadine kumur yang dicampur dengan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali sampai terasa pedis di dalam hidung. Oh, ini jawaban saya. Hasil lebih maksimal dengan memasukkan cairan betadine ke dalam mulut atau hidung. Dan akhirnya Faik Naufal itu mengucapkan terima kasih, dan dia mendm lagi saya, menginbox saya dan mengatakan bahwa hasilnya negatif. Oke, terima kasih kepada yang sudah mereview sehingga ilmu atau tips ini berguna bagi orang lain. Saya menyarankan sekali lagi bahwa tips ini bukan untuk membuat COVID-19 itu hilang dalam tubuh, tapi untuk memberikan hasil yang negatif pada saat melakukan swab test. Kalau ada teman-teman yang lain yang mempunyai tips agar hasil tes swabnya itu negatif, boleh juga di-search ke akun media sosial kalian, sehingga teman-teman yang lain juga pun bisa melakukan tips yang diberikan oleh teman-teman. Soal bahwa COVID-19 berada dalam tubuh kan mungkin bisa diberikan obat selanjutnya. Ada juga yang bertanya, berkumur dengan air garam juga bisa kah, Dok? Berkumur dengan air garam memang salah satu juga tips yang diberikan kepada teman-teman. Kalau kita tidak punya betadine kumur, bisa menggunakan air garam untuk berkumur. Air garam itu dicampur di dalam gelas sekitar 1 sendok dalam gelas.
kemudian diaduk-aduk sehingga kita dan teman-teman itu bisa membersihkan daerah kerongkongan atau kerongkongan bagian bawah atau bagian hidung atau bagian hidung bagian dalam, sehingga virus atau kuman yang ada di sekitar itu bisa hilang. Jadi pada saat pengambilan sampel pemeriksaan swab test, jadi kemungkinan virus di daerah sekitar itu bisa hilang. Oleh Mas Yoda Permana sekitar 4 hari lalu, dia bertanya, "Dok, hasil swabnya positif, tapi nilai CT-nya di bawah 40, gimana ya dok agar CT cepat naik?" Tadi saya sudah menjawabnya bahwa untuk meningkatkan CT-nya itu dengan mengkonsumsi zinc atau vitamin D. Saya juga sebenarnya itu mendapat tips ini dari literatur, dan ada teman dari dokter spesialis mengatakan bahwa zinc dan itu bisa meningkatkan imunitas seseorang dan juga untuk mencegah replikasi daripada virus DNA. Saya menjawabnya nilai CT di atas 35 itu baik karena kemampuan virus untuk menginfeksi semakin rendah. Vitamin D adalah baik untuk menurunkan virulensi dan konsumsi zinc. Dr. Edi, jadi banyak konsumsi zinc bisa menaikkan nilai CT Pak? Dia bertanya kembali. Saya menjawabnya, makanan sehat yang bervariasi juga akan meningkatkan imunitas tubuh. Mas Yoda Permana menjawabnya kembali dan mengucapkan terima kasih banyak untuk tipsnya. Semoga tips itu bisa di-share ke yang lain dan bisa memberikan hasil yang negatif pada saat pemeriksaan swab bagi teman-teman yang lainnya juga. Karena menurut saya kebaikan itu perlu untuk disebarkan dan diberitahu ke orang lain sehingga hasilnya adalah sesuai dengan diharapkan oleh teman-teman semuanya. Ngomong-ngomong tentang COVID-19 ini memang adalah salah satu penyakit yang paling membingungkan oleh petugas kesehatan dan pemerintah juga. Oke, ada Mr. Ari sekitar 4 hari yang lalu bikin konten seperti ini bermanfaat. Baiklah, Muhammad Ruslan, dia bertanya, "Dok, apakah betadine kumur bisa disemprotkan masuk ke hidung?" Kalau ada kesusahan dalam melakukan kumur lewat hidung, bisa juga disemprotkan di hidung, tapi dengan cara yang sangat soft sehingga tidak mengganggu pernapasan dan mengganggu status kesehatan kita juga. Karena sebenarnya jikalau saja betadine kumur ini masuk ke dalam tubuh, itu tidak membahayakan bagi yang punya tubuh, sebab betadine kumur juga itu walaupun rasanya, saya sudah pernah rasa sih, rasanya betadine kumur ini agak-agak sepet gitu, tapi ini untuk kebaikan dan kesehatan. Memang kalau memasukkannya ke dalam badan juga itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Oke. Akhirnya tadi Mas Ruslan, apakah betadine kumur bisa disemprotkan masuk ke dalam hidung? Akhirnya saya menjawabnya, itu boleh saja. Selamat mencoba ya. Semoga saja hasil yang didapatkan adalah sesuai yang diharapkan. Yang diharapkan adalah pada saat swab adalah swabnya negatif, karena swab negatif 2 kali baru dinyatakan sembuh. Dok, apakah merokok mempengaruhi proses penyembuhan daripada positif menuju ke negatif? Sebenarnya rokok adalah salah satu bukan penyebab loh ya, salah satu yang menyebabkan COVID-19 ini bertahan lama di dalam badan. Jadi bagi teman-teman yang swabnya positif, sebaiknya memang selama terapi itu dianjurkan untuk tidak merokok.
Dalam kumur 3 kali sehari air garam dan betadin bolehkah? Ditanya oleh Nur Fadilah. Kalau dilakukan kedua-duanya itu sebenarnya tidak masalah, mau dua-duanya kah atau salah satunya juga itu sangat baik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Akhirnya saya menjawabnya seperti yang tergambar, itu boleh dan itu lebih baik. Jadi kalau dua-duanya kalau mau dicoba itu boleh saja. Namanya juga kan usaha, jadi untuk memaksimalkan usaha perlu tindakan yang efektif, perlu tindakan yang maksimal sehingga virus di dalam badan kita itu hilang, lenyap dari peredaran. Sebenarnya ada juga yang bertanya bahwa kalau langsung dikumur tanpa dicampur air. Wow, ini pertanyaannya kayak sedikit ekstrim ya tanggapannya. Sebenarnya mungkin belum ngerasa ya bagaimana rasanya betadin kali ya. Betadin itu rasanya sepet banget. Jadi kalau tanpa dicampur dengan air sebenarnya sah-sah saja, namanya juga usaha kan pengen sembuh. Tapi dengan mencampurkan dengan air juga itu tidak mempengaruhi efektivitas daripada betadin kumur. Jadi sebaiknya memang dicampur biar rasa nyaman juga itu ada. Akhirnya saya jawab seperti yang ditanyakan oleh Iskandar Gina tadi, bahwa memang sepertinya agak susah memasukkan betadin kumur tanpa dicampur dengan air atau larutan lainnya, karena memang rasanya itu tidak terlalu nyaman seperti minum-minuman yang biasa. Tapi kalau memang kalian itu mampu untuk menahan bagaimana sepetnya itu rasanya betadin, ya silakan mencoba. Itu semoga hasilnya negatif. Dok, kalau punya riwayat otitis media, apakah virusnya sama dengan corona? Dan saat swab nanti apa mempengaruhi hasilnya? Apakah sama virus otitis media dengan virus corona? Mohon penjelasannya. Virus otitis media akut atau kronis itu sebenarnya adalah virus yang berasal dari virus influenza. Jadi COVID-19 itu memang beda strainnya dengan virus influenza. Jadi tidak memberikan hasil swab yang positif jika memang itu hanya virus influenza saja, karena pemeriksaan swab itu memang spesialisasi atau fokusnya pada COVID-19 saja, sehingga akan memang benar terdeteksi COVID-19 pada saat pemeriksaan swab. Kalau kumur dengan Listerin gimana dok? Aturannya sih betadin kumur. Kalau Listerin kalau mau coba saja adu dulu, tapi sepertinya efektivitasnya kurang baik atau tidak terlalu maksimal seperti betadin kumur atau air garam. Kalau mau coba juga silakan saja, mungkin saja itu memberikan hasil yang sangat baik. Saya dah 4 kali swab positif, terus boleh lihat video ini bikin nyesek. Maksudnya itu seandainya dia melihat video ini lebih cepat, mungkin hasilnya akan lebih cepat negatif. Saya bertanya kembali kepada dia, nyesek atau nyesal gitu. Akhirnya dia jawab itu dua-duanya. Betadinnya betadin kumur atau betadin biasa. Betadinnya adalah betadin kumur. Tapi kalau tidak ada punya ya betadin juga biasa juga tidak masalah. Tapi prinsipnya adalah bagaimana cara membersihkan daerah tenggorokan dan daerah hidung. Mau menggunakan air panas juga boleh, mau menggunakan betadin juga boleh, mau menggunakan air garam juga boleh. Akhirnya saya jawab seperti yang ditanya sama teman tadi, bikin nyesel katanya karena terlambat melihat video ini. Semoga saja walaupun Mbak Vira aja itu tidak melakukannya walaupun terlambat, tapi minimal boleh diberitahukan kepada orang sehingga hasil orang atau temannya tersebut bisa memberikan hasil yang negatif. Dok, kalau air dengan minyak kayu putih gimana dok?
Air dan minyak putih. Memang ada beberapa mantan pasien COVID menggunakan minyak kayu putih untuk mencegah atau memberikan kesembuhan daripada COVID-19. Tapi memang dalam literatur yang saya baca itu belum dijurnalkan atau belum dilakukan penelitian selanjutnya. Tapi kalau itu membuatnya baik, mungkin lakukan saja, tidak masalah. Kalau untuk di hidung masukannya bagaimana, pakai alat gitu? Enggak, bisa juga pakai alat disemprot dan bisa juga menggunakan kumur secara langsung. Uh, ini yang saya tanya tadi, apakah betadin kumur, apakah kalau dengan air dan minyak kayu putih boleh? Ya, kalau ingin mencobanya boleh-boleh saja, itu tidak masalah selama itu tidak mengganggu kesehatan dan status kesehatan daripada orang yang ingin mencoba. Ya, guys, ada juga yang bertanya, kalau negatif palsu ternyata masih ada virus, sama aja bohong kan, bisa menularkan ke rumah. Daya virulensi daripada COVID-19 itu tergantung daripada nilai CT-nya. Kalau nilai CT-nya di atas 35 sampai 40, daya virulensinya itu sangat-sangat rendah. Sehingga karena CT-nya itu adalah menentukan daripada kekebalan tubuh daripada seseorang untuk bertahan daripada COVID-19. Ada juga yang bertanya, dok, itu kumur lalu ditelan atau kumur dibuang lagi? Wah, pokoknya banyak sekali sih yang bertanya, termasuk ini namanya juga masih ambigu kan, maksudnya boleh bertanya untuk mengklirkan sehingga tidak salah dalam melakukan tindakan. Ditelan sebenarnya itu tidak masalah kalau betadin kumur tidak memberikan dan tidak menyebabkan keracunan daripada badan. Tapi memang agar tidak membuat rasa tidak nyaman pada orang yang ingin menggunakannya, dianjurkan memang dibuang kembali. Seperti mungkin pernah ngelakuin kumur hidung pada saat ambil air wudhu, ya begitulah cara dan cara kerjanya daripada betadin kumur, yaitu dengan memasukkan dalam hidung kemudian dikeluarkan kembali setelah melakukan cuci daripada hidung. Kalau swabnya positif, apa yang harus dilakukan? Swab ya positif yang harus dilakukan adalah dengan cara mengkonsumsi obat, nanti diberikan obat oleh dokternya dan dilakukan isolasi mandiri. Tadi yang bertanya apakah itu kumur atau ditelan, boleh juga ditelan sih. Semaksa itu tidak mengganggu ya, tidak masalah, boleh saja kok. Hasil swabnya positif, apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya bilang tadi, memang swab yang positif itu dianjurkan untuk meminum obat untuk membunuh virusnya dan istirahat yang baik di rumah selama 14 hari. Kalau swabnya 2 kali negatif, maka itu dinyatakan sembuh. Garam dapur gitu ya, dok? Sebaiknya memang garam dapur, tapi kalau tidak ada garam yang digiling atau garam halus juga tidak masalah, dicampur dalam 1 gelas airnya itu adalah 1 sendok, sehingga apapun kenyamanan yang kalian mau pakai garam dapur kah atau garam yang kayak apa ya, kayak bulir-bulir itu kecil-kecil, itu boleh saja, tidak masalah. Kalau susu beruang baguskah? Susu beruang sebenarnya ya mana-mana saja sih. Saya sudah pernah bilang tadi bahwa makanan atau konsumsi yang bervariasi itu sangat bagus untuk meningkatkan imunitas seseorang. Kalau imunitasnya seseorang itu bagus, otomatis bahwa virus itu tidak akan mampu untuk melakukan virulensi ke dalam tubuhnya seseorang atau tidak akan memberikan gejala. Kalau gurah gimana? Gurah itu adalah kayak kumbah gitu, melakukan pembersihan secara sedikit ekstrim, memasukkan ke dalam mulut atau tenggorokan, walaupun secara paksa lah kayak gitu. Sebenarnya ini tidak
tidak dianjurkan untuk dilakukan secara paksa, yaitu dengan cara berkumur atau masukkan lewat hidung dan mulut itu selama mulai dari saat pagi atau sebelum tidur, karena itu adalah sangat tinggi berada pada daerah tenggorokan atau di daerah daripada hidung seseorang. Dok, kalau ada yang betadin kumur, nggak ada betadin kebun, boleh pakai garam nggak? Boleh. Dok, kalau sebelum swab, apakah seminggu sebelumnya tidak boleh konsumsi obat? Memang ada beberapa literatur dan teman yang menyatakan bahwa penggunaan obat sebelum menggunakan pada saat melakukan swab test kemungkinan itu hasilnya akan positif. Jadi kalau teman-teman yang ingin hasilnya negatif, itu harus mengikuti apa yang disarankan. Dok, berapa kali kah sehari dikumur? Sehari itu bisa 2 kali, sebelum pagi dan sebelum tidur. Karena dengan asumsi bahwa daerah tersebut selama semalaman itu banyak terdapatnya. Jadi lagian juga kan untuk pengambilan swab itu melalui hidung dan tenggorokan. Dok, alat untuk bersihkan lubang hidung apa ya? Kalau tidak mau capek untuk mencari alatnya, yaitu dengan cara memasukkan langsung air garam atau air betadin itu ke dalam hidung atau rongga mulut, karena itu akan memberikan hasil yang sangat bagus. Dokter, kalau imbos boleh minum gak ya? Boleh saja, terserah mau beli apa. Minimal itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Dok, ini yang dipakai betadin yang untuk luka atau betadin yang untuk kumur? Betadin kumur. Saya sudah menjelaskan di atas. Kalau memang tidak ada betadin yang kumur, ya boleh betadin yang itu. Sudah saya coba, Dok. Semoga hasilnya negatif. Kang Fadli, semangat ya. Semoga hasilnya itu nanti negatif. Oke, baiklah, kepada teman-teman. Oh, ini ada lagi yang bertanya, pada hotel itu airnya dikasih obat merah pakai air panas atau air biasa saja? Kenyamanannya sih air biasa saja, tapi kalau mau masak dulu airnya atau manaskan dulu sampai mendidih, kemudian dicampur dengan betadin yang saya sarankan tadi, itu kemungkinan juga hasilnya itu akan baik, karena memang kan double usaha gitu ya. Ya El Masari, ya telat nonton jadi kepikiran nih hasilnya gimana, soalnya aku swab sore nggak kumur-kumur lagi. Yalah, namanya juga usaha kan, ada juga yang memberikan hasil yang baik dan ada juga yang memberikan hasil yang ya kecewa sih enggak kali ya, tapi minimal itu memberikan hasil yang sesuai harapan dulu. Itu ditanya oleh El Masari. Husniati Uhi, dia mengatakan makasih informasinya dok, itu sangat bermanfaat katanya. Wah, alhamdulillah banget lah. Tapi prinsipnya memang kalau punya tips atau ilmu, kalau ingin dibagikan, bagikan saja. Semoga saja itu baik untuk dirinya dan baik orang-orang di sekitarnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay tune. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya. Semoga pandemik ini cepat berlalu dan hasilnya kita memenangkan pertarungan dengan COVID-19 ini. Jadi memang harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak upaya. Jangan lupa 3M yang biasa digaungkan oleh pemerintah, mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Karena itu adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya penularan daripada COVID-19. Oke guys, terima kasih untuk perhatiannya. Sebenarnya masih banyak juga sih komen-komen yang diberikan oleh teman-teman, tapi pertanyaan ini mungkin sudah mewakili daripada pertanyaan daripada teman-temannya. Oke, terima kasih untuk attentionnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga pandemi ini cepat berlalu.